Baik, selamat datang di video kami yang pada kesempatan kali ini izinkan kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai aplikasi pembayaran yaitu Gampangin. Perkenalkan, nama saya Cornelius Nathan dengan 3 digit tim terakhir yaitu 085. Izin mempresentasikan hasil kerja kami yaitu aplikasi pembayaran Gampangin. Kata gampangin diambil dari kata, tentunya dari kata gampang yang artinya mudah dalam KBBI. Nah, sehingga dengan harapan itu kami membuat aplikasi pembayaran yang dimana aplikasi kami memudahkan pengguna untuk melakukan transaksi, untuk melakukan pembayaran seperti itu. Dengan logo kami yaitu berbentuk seperti jentikan jari, tangan membentuk jentikan jari yang dimana pada layar ini, di sini apabila kita klikkan HP kita, maka akan terdapat animasi dari logo kami. Itu Gampangin. Dengan slogan yaitu cara gampang buat bayar. Jika kita sendiri di sini pada logo tangan kami akan membentuk seperti huruf G, yaitu yang merupakan huruf awal dari aplikasi kami. Dan pada bagian ini kita akan diberikan dua pilihan, yaitu untuk membuat akun atau kita ingin melakukan login apabila kita sebelumnya sudah membuat akun. Nah, untuk bagian pembuatan akun di sini kita akan harus mengirimkan identitas kita, yaitu ada nama depan kita, nama akhir kita, username, email, nomor telepon, password, dan kita juga harus konfirmasi password yang kita buat. Dan juga kalau misalkan kita sebelumnya mungkin sudah punya akun, kita juga bisa melakukan login. Oke, sebelumnya kita coba ketikan secara manual untuk akun kita, dimana contohnya kita buat akun yaitu dengan nama Budi Kopling. Sesuai dengan data nama tersebut kita bisa melakukan sign up. Nah, sama seperti aplikasi pembayaran pada umumnya yang tentunya membutuhkan verifikasi identitas ya, karena untuk menjamin keamanan pengguna juga, maka di sini pengguna harus mengirimkan foto ID card-nya mereka, yaitu dalam hal di sini yaitu adalah KTP, yaitu bagian depan ini untuk langkah pertama, lalu juga ada bagian belakang dari KTP untuk memverifikasi apakah KTP tersebut benar atau tidak. Dan juga yang terakhir adalah berfoto dengan KTP tersebut. Ya, lalu juga terdapat pemberitahuan bahwa untuk memastikan bahwa wajah kita dan foto ID yang akan kita ambil itu harus terlihat dalam satu frame yang sama seperti itu. Nah, setelah melakukan step-step tersebut, maka otomatis data kita sebelumnya dan hasil foto kita akan dikirimkan ke database dan akan dilakukan verifikasi. Nah, setelah verifikasi diterima, maka di sini kita akan masuk ke bagian new pin, yang dimana di sini kita akan memasukkan pin baru kita seperti ini, dan kita coba masukkan pin kita secara manual. Oke. Nah, dimana setelah pin kita telah dimasuki, maka kita akan bisa masuk ke akun kita. Atau jika kita misalnya melakukan logout dan kita masuk ke akun yang sudah kita buat sebelumnya, misalkan kita buat tadi masuk kita ke akun Budi Kopling tadi, kita di sini juga ada bagian remember me, dan jika misalkan kita sebelumnya belum pernah membuat akun, juga terdapat opsi sign up di sini. Nah, setelah selesai memasukkan username dan password, maka kita bisa ketikkan login di sini. Dan kita masukkan PIN kita, dan kita bisa melakukan verifikasi biometrik juga seperti itu. Dan kita akan masuk di bagian homepage kita. Kemudian untuk di bagian homepage sendiri, di tampilan awal akan ada jumlah saldo, kemudian ada histori transaksi, kemudian kita juga ada notifikasi di bagian kanan atas, dan di kiri atas ada nama penggunanya yaitu Budi Kopling, dengan juga ada nomor rekeningnya gitu ya, nomor e-walletnya. Di bagian bawah juga ada history, ada bagian halaman history tadi, promo, dan juga profile. Kalau kita klik di history, kita akan bisa melihat transaksi yang sebelumnya sudah pernah dilakukan, dana masuk maupun keluar. Kemudian kalau kita ke bagian promo, kita juga bisa melihat promo yang disediakan oleh aplikasi, yang seperti biasanya kalau kita pakai aplikasi untuk bayar di gerai-gerai tertentu ya ada diskon khusus atau cashback gitu ya. Terus di sini kita bisa lihat juga ada
mereka Natal juga di aura-aura Natal nih Mas Ian. Jadi ada Christmas, ada holiday juga, dan juga pengumuman lah hati-hati gitu, misalkan data kita dicuri gitu lah. Ini penting juga ya. Di bagian profile kita juga bisa ada halaman untuk melihat tampilan awalnya dari tampilan ataupun data dari Budi Kopling ini dengan email dan juga nomor telepon. Kita juga ada opsi untuk melakukan edit. Terus ada di bagian setting ada halaman yang bisa untuk dilakukan perubahan gitu, ada bahasa, language, security, notification, account privacy, dan juga ada pilihan untuk bisa login dengan biometrik, dan juga ada pilihan untuk logout juga sih untuk balik ke tampilan awal tadi. Terus di bagian home ini misalkan kita ke bagian saldo ini, kita bisa juga klik mata ini untuk ngilangin atau nutupin saldo kita, misalkan nggak mau ditampilin gitu, misalkan punya duit banyak malu gitu kan, dikira pamer ya, ditutupin aja. Terus kita ke bagian finance, kita juga bisa melihat data statistik keluar masuknya duit gitu kan, dari 500.000 sampai 5 juta gitu kurang lebih. Ada income, ada outcome-nya, jadi gajinya berapa gitu kan. Terus kita juga bisa ke bagian notification yang akan tampilan ya notif dan juga jam-jamnya, misalkan uang masuk itu jam berapa, ada uang masuk jam berapa, juga ada notifikasi tentang promo juga jam berapa, tanggal berapa, itu lengkap. Nah di sini kita juga bisa langsung klik di home bagian bawah untuk balik ke tampilan awal gitu. Terus untuk ke history kita juga bisa klik ke view all, ataupun kita juga bisa klik di bagian history. Jadi ada beberapa pilihan sih untuk di bagian historinya. Terus nanti akan ada fitur-fitur lain yang akan dilanjutkan, yaitu send, request, dan juga top up. Baik. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai 3 fitur yang akan saya bawakan, yakni send, request, sama top up, yang dimana tiap-tiap fitur ini memberikan keunikannya masing-masing. Yang pertama adalah send, fitur send. Sesuai namanya, fitur send ini adalah fitur yang digunakan untuk mengirimkan uang ya. Jadi di sini kita bisa mengirimkan uang ke beberapa pengguna. Terutama apabila kita bisa melihat di sini di menu latest transaction, di sini kita bisa melihat ada beberapa list transaksi yang pernah kita lakukan sebelumnya. Nah, kita bisa melakukan transaksi melalui card yang udah dibikin di sini. Jadi misal kita mau ke yang Alpot, nah di sini kita bisa masukin nominalnya ya. Kita bisa masukin semisal 144.000. Lalu kita bisa klik send di sini. Dan setelah kita klik send, maka nominalnya akan muncul atau invoice-nya akan muncul, di mana di sini akan menampilkan detail dari transaksi yang baru saja kita lakukan, yaitu di sini bisa dilihat ada nama dari pengguna yang dikirimkan uangnya, lalu terdapat tanggalnya dan terdapat statusnya ini yang pastinya sukses ya. Dari sini kita bisa klik dan untuk nantinya dikembalikan ke halaman home. Dan lanjutnya yang kedua adalah fitur request. Sini kita tuh memiliki fitur yang dimana kita bisa mendapatkan atau menerima sebuah balance atau uang dari sama pengguna yang menggunakan QRIS ya terutama. Nah, setelah itu yang terakhir adalah fitur top up, di mana di fitur top up ini kita bisa memilih beberapa bank atau beberapa layanan. Di sini ada BCA, ada BNI, dan segala macam. Dan apabila kita lebih prefer ke gerai yang offline store atau gerai yang bisa kita datanya secara langsung, kita bisa menggunakan Alfamart atau Indomaret seperti itu. Baik, sekian prestasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. With your smile, now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Fill me out with a Coba.